Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenchi Setara Slam Data Camp volume 22 part 23. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari kematian Manas Twilight. Velwe mulai panik saat mengetahui kekuatan yang dia tanam di dalam hati Velchat tiba-tiba hancur tanpa peringatan. Sementara Diablo menunjukkan senyumnya yang penuh kepuasan sambil menekan Velwe dengan kata-kata hinaan yang menurut Diablo, rencana Velwe sudah gagal total. Meski demikian, kondisi Diablo sudah berada dalam keadaan mengenaskan. Terlebih lagi, Ivara tidak bisa diabaikan. Dengan itu Velwe berpikir bahwa dirinya masih belum bisa dianggap kalah. Tentu saja bukan hanya Ivara, tapi Milim juga masih mengamuk. Jika tetap menjalankan rencana seperti semula, cepat atau lambat pohon suci akan dihancurkan. Dan itulah pendapat Velwe. Namun, terdorong amarah dan harga diri, Velwe ingin membungkam musuh yang sangat angkuh dengan kekuatan yang sebenarnya. Velwe pun mengambil resiko dengan melemahkan kekuatannya untuk sementara walaupun sangat berbahaya baginya. Tapi Velwe masih yakin tidak akan kalah. Akan tetapi, mulut Diablo sangat pedas, yang sehingga membuat pikiran Velwe berubah. Karena harga diri dan ingin kemenangan mutlak, Velwe mengambil keputusan dengan melepas kendali atas Milim dan bertarung dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan mulut pedas Diablo. Sebelum itu, dengan kekuatan penuh kendali absolut, Velwe memberi perintah kepada Milim untuk menghancurkan pohon suci. Dengan perintah tersebut, kekuatan dalam mengendalikan Milim akan terputus. Meskipun kendali terputus, perintah terakhir tidak dapat ditolak oleh Milim. Dan sekarang tidak ada yang bisa menghentikan Milim untuk menghancurkan pohon suci. Namun, Velwe melihat Diablo hanya tersenyum dan tidak bergerak. Dilanda kebingungan, Velwe menyadari Diablo mengabaikan dirinya dan malah menatap ke arah Yuki yang diperas habis-habisan oleh Chloe. Yuki mengeluh. Namun, Chloe malah membentak Yuki untuk diam. Perintah sepihak tanpa memberi celah untuk Yuki menyela perintah Chloe. Melihat itu, Veldora mengaku puas. Chloe benar-benar memanfaatkan Yuki sepenuhnya tanpa ampun. Itu semua dilakukan karena Chloe melihat jelas teleportasi instan milik Yuki yang sangat berguna. Jadi, teleportasi instan hanya dapat digunakan oleh entitas tinggi. Kekuatan itu dapat menghindari serangan secepat kecepatan cahaya. Bahkan, serangan Milim yang sanggup merusak walaupun hanya menyentuhnya, itu dapat dihindari Yuki dengan cukup mudah. Akan tetapi, jika Milim dalam keadaan tidak kehilangan kendali, mungkin akan lain ceritanya. Di saat ini, kekuatan Yuki dapat mencegah Milim untuk bertambah lebih kuat. Sebagai orang jenius, sebenarnya Yuki memahami rencana ini. Namun Yuki merasa tidak dianggap sebagai ancaman untuk Milim dan diremehkan. Menyebalkan dan sangat lemah, itu teriakan Yuki di dalam hatinya. Terlebih lagi, Manas Maria menyimpan kebencian yang berlebihan kepada Yuki. Meski begitu, kemampuannya sangat luar biasa. Jika Yuki melakukan kesalahan apapun, Maria akan menyerang penuh amarah. Yuki benar-benar bersumpah akan melenyapkan suara berisik hinaan cacian dari Maria. Namun Yuki juga berpikir, ini semua pasti ulah Rimuru. Faktanya, Yuki bisa kembali ke tempat ini karena Rimuru. Di pertempuran, Chloe memberi perintah kepada Yuki untuk menggunakan kekuatan psikis andalannya untuk menarik perhatian Milim. Mendengar itu, Yuki terkejut. Bagaimana bisa Chloe tahu tentang rahasianya? Padahal ini baru pertama kalinya bertemu dengan Ocean Hero. Memang Yuki tahu dia Chloe Albert. Tapi saat ini baginya, Chloe sosok yang sangat berbeda. Kemudian, Yuki melihat Chloe yang tiba-tiba berbisik. Suaranya terlihat dipenuhi kegembiraan. Yuki berpikir, apakah dirinya salah dengar?
Dengan tiba-tiba suara perintah dari Velwe untuk Milin menghancurkan pohon suci bergema. Milin pun langsung menatap pohon suci. Menyadari bahaya, Yuki bergerak dengan panik dan menerapkan serangan ke arah Milin. Namun sangat mengejutkan, Milin cuek bodo amat dengan serangan Yuki. Bahkan Veldora merasakan delima yang sama dengan Yuki. Di saat membentuk energi Dragonova, pahala mutlak Tartut Partikel Bintang aktif. Itu adalah sebuah penghalang yang tidak bisa ditembus jika tidak mengetahui sifatnya. Itu pun membuat Veldora mengakui betapa berbahayanya Milin. Veldora menyadari jika menggunakan Vertel Paradox mungkin bisa mengacau partikel bintang milik Milin. Di saat Veldora meminta Yuki untuk membantunya dan memberitahu rencananya, Veldora terganggu oleh Chloe yang tadinya berisik saat memberi arahan. Namun kini, Chloe sangat tenang. Mereka berdua pun baru sadar sejak kapan Chloe berdiri tepat di depan pohon suci dengan menatap Milin yang penuh kewaspadaan. Mereka berdua pun memutuskan untuk membantu Chloe dan berdiri di belakangnya. Sedangkan Milin sudah memadatkan energinya. Di saat hilang kendali, Milin tidak mengenal konsep menahan diri. Bahkan kekuatan Dragonova milik Milin saat ini kekuatannya meningkat 100 kali lipat dari saat menyerang Jelanus. Dengan tertawa sombong dan percaya diri, Veldora menyatakan bahwa dirinya mustahil bisa menetralkan kekuatan Milin. Di kejauhan, Velwe tertawa bahagia. Menanggapi perintah Velwe, Milin pun menembakkan Dragonova yang melesat cepat, secepat kecepatan cahaya. Hampir dari semua menerima dengan puas, bisa berjuang sampai akhir walaupun akan hancur. Namun, sebelum kiamat terjadi, mereka semua menyaksikan keajaiban. Dan dalam sekejap, ruang di sekitar mereka bergetar. Tanpa tanda-tanda dan peringatan, seseorang muncul. Rambut putih berkilauan, menarik perhatian semua orang. Waktu yang seolah-olah berhenti karena terpaku dengan kemunculan Rimuru, kini mulai mengalir kembali. Tetapi, seakan-akan semua orang masih terbius dengan pemandangan yang mereka saksikan. Dan satu hal yang paling pasti, takdir kehancuran dunia dibatalkan. Dan ada satu hal yang terdengar. Sakit sekali, sumpah ini sakit banget. Suara yang terdengar sangat kesal, itu bergema di udara. Dragonova yang dahsyat yang cukup menghancurkan dunia hilang dalam sekejap, tanpa adanya jejak. Seolah-olah sudah diprediksi tanpa ragu, Chloe melompat memeluk Rimuru sambil berteriak, "Rimuru-san!" Meski demikian, Rimuru masih merasa kesal. Baru muncul tertimpa sial tepat di mana Milin sedang mengamuk. Memang ini semua sesuai rencana, tapi yang menjadi masalah, Rimuru muncul di saat Dragonova ditembakkan. Bagi Rimuru, ini semua adalah momen paling buruk. Padahal si Elsan yakin, bahkan dengan bangga menyatakan bisa membawa tuannya kembali kapan saja dengan time warp. Dan ternyata semua itu bohong. Namun, Sial mencoba mengelak bahwa semua itu hanya perasaan Rimuru saja. Dan ini adalah waktu yang sangat tepat. Rimuru mengeluh, tepat waktu apanya sampai-sampai aku harus kesakitan karena harus mengirim Dragonova ke ruang imajiner. Bukannya lebih baik menetralkan Dragonova dengan kekuatan besar? Sial terus mengelak. Baginya, kita bisa menangani ini tanpa kerusakan. Rimuru pun pasrah dan memasang wajah bodoh. Ah, benarkah itu? Dan pada saat itu, Rimuru terkejut. Tunggu dulu, Sial-san. Kalau ini benar waktu sempurna, aku dipaksa untuk menelan Dragonova. Dengan kata lain, aku disengaja untuk menelan Dragonova. Belum sempat melanjutkan kalimatnya, Sial menyela. Itu sudah berlalu, dan lebih baik berfokus pada hal yang lainnya. Dengan ini, Rimuru tidak hanya menerima rasa sakit dari serangan Milin, tapi juga menerima rasa kesal dalam hati. Bagi Rimuru, partner yang satu ini suka mempermainkanku. Rimuru baru menyadari setelah mendengar suara, dan ketika melihat Chloe sudah memeluknya. Sontak Rimuru terkejut. "Hei, Chloe, bukannya kau harus menjaga labirin?" Chloe pun menjelaskan tentang sikap aneh Gaia di labirin hingga berada di tempat ini. Rimuru menyadari ada tatapan tajam dari arah bawah. Dia Leon yang cemburu. Namun, Rimuru bodoh amat dengan Leon. Tak lama kemudian, Veldora datang dan merangkul Rimuru sembari berkata dengan lantang bahwa dirinya sudah berusaha sangat keras menyakiti tangan dan kaki Chloe.
Rimuru pun berterima kasih lalu menanyakan keadaan Draguel. Eldora pun menjelaskan tentang pertarungannya dengan Draguel yang menang dengan cukup mudah. Rimuru juga menyadari di sini ada Yuki yang dengan tiba-tiba mendeklarasikan dendamnya kepada Rimuru. Mendengar itu, Rimuru terkejut. Kenapa dengan tiba-tiba Yuki begitu? Padahal dirinya tidak pernah melakukan apapun kepada Yuki. Namun, Yuki masih yakin lahirnya Manas Maria itu ulah Rimuru. Rimuru bertanya-tanya apa yang dimaksud Yuki. Tapi Rimuru juga penasaran kenapa tiba-tiba Yuki marah kepadanya. Tidak ingin ada yang tahu. Yuki berbicara melalui mata batin tentang kesadaran Mariabel yang tertanam di dalam dirinya. Mendengar itu, Rimuru hanya bisa berpikir, ya itu memang menyebalkan, tapi hanya sebatas itu. Yuki pun meminta bantuan kepada Rimuru untuk melakukan sesuatu. Namun, Rimuru menolak karena dirinya tidak ingin melakukan hal yang merepotkan. Rimuru memberi saran kepada Yuki untuk mencoba akut dengan Manas Maria. Terlebih lagi, Manas adalah kesadaran dewa, dan itu kemampuan super langka. Jika diminta untuk memisahkannya, itu mustahil, dan pilihan yang terbaik menjalin kerjasama karena Manas tidak bisa dipisahkan dari inangnya. Dengan tiba-tiba Chloe menyela, lalu berkata, aku sudah menyatu dengan Konoha. Ciel juga angkat bicara, bahwa dirinya akan selalu bersama tuannya Rimuru. Bagi Rimuru, dibohongi dikerjain Ciel-san itu sudah biasa. Karena itu, keluhan Yuki Rimuru tolak dengan tegas dan meminta untuk menerima nasibnya. Yuki pun panik, ini mustahil. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.